Untuk layanan terapi ruqyah, bekam, dan gura, serta herbal sunnah, silakan menghubungi nomor 089 74 57 5817 melalui chat WhatsApp. Untuk menjadi peserta pelatihan bekam sunnah resmi bersertifikat PBI nasional, silakan menghubungi nomor 089 77 57 5817 melalui chat WhatsApp. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Habis makan belut kita ini. Dingin makan belut. Hujan-hujan. Gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah. Kenyang. Kenyang belut. Kita ini banyak pertanyaan. Bahkan kemarin itu ada pembahasan tentang pejuang sesar di Facebook. Jadi ada seorang ibu-ibu yang menyampaikan bahwa kami ini juga berjuang saat sesar. Di satu sisi ada penjelasan bahwa sesar itu adalah gangguan jin, ya kan? Selama ini kita memahaminya demikian. Sebenarnya kita pengen memberikan wawasan lah di video ini. Kondisi sebenarnya itu seperti apa? Berapa banyak kasus sesar ini? Nggak ngerti. Nggak yang datang ke kita. Kalau sesar banyak sih. Banyak. Tapi setelah sesar kan. Setelah mereka sesar. Bukan mau lahir datang, bukan. Jadi yang datang itu ya sharing-sharing setelah sesar. Setelah melakukan sesar. Setelah melakukan sesar, bukan Mau sesar. Kalau mau sesar wis gak medhot wis. Karena biasanya kan sesar itu kan dilakukan Ya mau lahir. Dolek dino nyari hari. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Atau memang katanya alasannya banyak kan, kandungannya lemah dan sebagainya. Kandungan lemah, ketuban keruh, bayinya sungsang, terlilit tali pusar, ya betul. terus tertutup apa itu? Jalan keluar. Iya, apa namanya itu? Ari-ari. Iya. Jadi sehingga tidak memungkinkan begitu keluar. Iya. Atau malah dijadikan sebagai bisnis. Kawan komen ya. Heran gue. Karena banyak yang berpikir bahwa sesar itu tidak sakit gitu kan. Atau siapa? Suntiknya itu. Biusnya. Bius sebelum sesarnya. Ya ketika proses sesarnya ya gak sakit, karena kan cuma dibelah-belah gitu loh. Karena udah dibius setelah sesar. Sewakit itu. Jahitannya. Nahan jahitan. Bertahun-tahun. Bahkan katanya 2 tahun 2 tahun tidak boleh punya anak. Ya. Biar kandungannya kuat. Dan ada pemahaman bahwa ketika anak yang pertama sesar, maka yang selanjutnya pasti sesar. Iya. Pemahaman kan. Udah ditanam begitu. Dicekokin Begitu sudah. Jadi pertama sesar, kedua harus sesar. Selanjutnya harus sesar. Padahal belum tentu. Ya oke ya. Ini bukan untuk mematahkan sesar enggak ya, cuman kita mencoba untuk menggali sebenarnya secara sudut pandang ruqyah lah. Sebenarnya kedudukan sesarnya seperti apa? Karena pasti ramai ini pasti.
Ya apa ya, kalau menurut saya ini lumayan sensitif ya, apalagi kalau dibahas di umum gitu kan, ini sensitif. Tapi ya tetap kita sampaikan ya, menurut pandangan kami ya, sesar itu ya masuk bagian dari gangguan jin. Nah, berarti masuk ke dalam gangguan jin. Masuk dalam gangguan jin. Kok bisa? Nah, mengapa? Mengapa kan? Kan itu menarik. Karena itu medis sekali kan alasannya biasanya. Iya, medis sekali. Saya punya apa ya? Statement simple menurut saya. Jadi begini. Setiap manusia itu ada fitrah. Fitrah. Ada fitrah gitu. Jadi kalau kita ngomong fitrah, kita bisa lihat, mohon maaf, ini bukan membandingkan dengan hewan, tapi kita berkaca kepada hewan gitu. Kita lihat ke hewan dulu gitu. Adakah hewan yang sesar? Kaono. Semuanya normal. Meskipun mohon maaf sapi dengan panjangnya kaki begitu tetap ya mohon maaf fitrahnya ya keluar dari kemaluannya. Padahal besar. Dengan sapi terus setelah lahir langsung berdiri. Iya kan? Betul. Kan ada videonya banyak. Setelah lahir sih bisa berdiri. Kambing ya mohon maaf hewan sudah. Jadi ini bukan menceratakan manusia dengan hewan, bukan, tapi kita cuma melihat fitrahnya di situ. Berarti fitrahnya memang dilahir melalui jalannya itu. Ya itu memang kemaluan kan. Itu jalannya kan di situ memang. Itu secara fitrah. Nah, sedangkan manusia juga punya fitrah sesungguhnya. Dia harus ya mohon maaf ya lewat kemaluannya. Jalan lahirnya. Dan ya bukan itu lagi. Kalau kita feedback ke belakang. Kan kalau sesar itu kan bayinya sungsang gitu kan ya. Terus terlilit tali pusar atau apalah begitu kan, yang mungkin ya semacam itulah yang menyebabkan nanti harus dikeluarkan lewat perut, bukan lewat kemaluan. Zaman dahulu enggak masalah loh. Zaman dahulu enggak masalah. Saya punya bude melahirkan anak ke-5. Ya, biar lebih dekat. Iya. Bude melahirkan anak ke-5 itu sungsang. Saya ingat itu, saya masih SD kayaknya gitu. Beliau itu bayinya sungsang. Ya udah, dan yang apa itu? Apa kan dulu desa yang bantu kan, mohon maaf ya, dukun. Iya. Bukan dukun paranormal, dukun beranak. Sebutannya begitu. Bukan bidan. Dukun beranak. Karena jumlah bidan itu terbatas dulu. Tahun 80-an, apalagi tahun 60-an, 70-an kan terbatas. 80-an lah. Masih sedikit. 90-an juga itu, 90 lah. Masih banyak dulu apa? Dukun beranak. Ya, dukun beranak itu. Tapi sekarang nggak boleh praktek. Sudah nggak boleh praktek lagi. Udah sekarang bidan semua. Bidan aja kalau mendapatkan kasus demikian harus dirujuk itu. Ya. Padahal ibu saya bidan. Ibu saya dulu ya harus bisa, ya namanya didikan Belanda ya. Jadi harus ada kampus Belanda kan dulu di mana itu, yang sekarang ada di Surabaya Plaza. Itu dulu ada bukan kampus, rumah sakit Belanda. Itu katanya memang harus dalam sebuah kondisi ya harus bisa mengeluarkan bayi itu. Harus mengeluarkan bayi tanpa menyakiti gitu loh maksudnya. Juga punya nih. Ya dengan diajari lah, ada teknik-tekniknya. Ya kalau saya nggak tahu caranya. Sampai disurung lah, sampai diapain gitu. Kembali
kembali ke apa itu, ke hal sesar ini ya, ya terkait mungkin ada medis dan sebagainya ya, saya nggak tahu di situ, saya bukan medan saya. Jadi ya kita, menurut saya orang yang keluar dari fitrah itu pasti ada setan. Itu contoh tadi kan, orang harusnya lahir normal, kenapa harus sesar itu? Itu pasti ada setan yang menghalangi di situ. Dan masalah kasus itu udah banyak sih kita bantu lah gitu. Bukan kita bantu, padahal kita ajarin sendiri gitu. Jadi lah kono bacain ini pada istrinya, udah bisa tuh, bisa normal tuh. Lahir normal. Normal. Yang harusnya disesar jadi normal. Harusnya disesar jadi normal. Harusnya disesar jadi normal. Kalau kita mau lihat telah lebih lanjut, latar belakangnya apa? Kok bisa sesar? Kita nggak ngomong masalah medisnya lah. Ibu tersebut jadi apa namanya? Jadi harus sesar itu biasanya rata-rata kenapa? Ya ada setan. Biasanya jenazah. Diagnosanya? Jenazah. Berarti keturunan. Jenazah keturunan. Ada juga yang nggak jenazah juga begitu sih. Jadi itu kalau menurut saya itu murni memang gangguan setan sehingga manusia keluar dari fitrah. Itu sih menurut saya. Nggak saya spesifikkan ke jenazah dan sebagainya. Tapi yang pasti orang tuanya gangguan gitu. Positif. Orang tuanya gangguan biasanya. Terutama ibunya di situ. Ibunya. Bukan dari jalur bapak. Bisa jadi bapak juga. Jadi masalah nanti apakah entah jin nasab atau entah itu sihir atau mungkin gangguan-gangguan jin lain, kita itu apa ya namanya, kondisional lah. Jadi nggak bisa dispesifikan langsung jin nasab. Tapi kalau jin nasab umumnya begitu emang. Rata-rata. Problemnya di situ. Ya. Biasanya ada pokok entah ada di istri gangguan jin nasabnya atau ada di suami. Mencoba mengganggu. Ya. Dan kalau saya boleh mengajak ya jangan terburu sesar lah gitu Mas. Jangan terburu sesar. Karena ya kan apa ya? Memang ketika kita berobat, saya pun begitu dulu kan. Bukan ya apa ya? Anak saya yang ini apa? Yang kedua. Oh, yang besar itu. Yang gede. Oh, yang kedua kok yang besar? Yang besar nomor 1 kan? Maksudnya bayinya gede. Kalau yang pertama saya kan prematur. Yang pertama itu prematur. Terus yang anak kedua, bukan anak kedua sih, anak keempat. Anak kedua dari istri kedua kan ya. Mantap. Jadi yang kedua itu besar. Bayinya ukurannya ukuran 36 ya. Besar ya? 36 dengan istri saya yang kecil. Berapa bobotnya itu? 45 apa 50 gitu. Iya, tahu saya kecil. Beratnya. Berat istri saya itu 40. Secara fisik kan? Secara fisik kecil. Nah, ibu istri saya itu juga ada riwayat jin nasab. Oh, ya. Ada riwayat jin nasab. Ibunya melahirkan istri saya sesar. Oh ya? Ya. Jadi ibunya mertua saya, ibu itu melahirkan istri saya sesar. Karena divonis pinggul sempit. Ditakutkan tidak bisa normal. Nggak bisa ngeden dan sebagainya gitu kan. Ya alhamdulillah ya. Ya pun sama proses anak saya yang kedua itu lama sekali. Jadi mulai dari pembukaan 1? Mulai dari pembukaan 2. Oh, 2. Pembukaan 2 itu jam 12:30 kayaknya. Malam. 12:30 malam. Terus abis itu ya udah mulai ketubanya pecah kan. Tapi sebelum itu ketika USG usia berapa? 8 bulan kayaknya itu. Diponis sama dokter ini ketubanya keruh ini. Ini harus kontrol tiap minggu. Kalau nggak kontrol tiap minggu nanti bisa berbahaya sama bayinya. Ya dok gitu. saya ya mohon maaf ya. Saya pas waktu itu kan ditawarin mohon maaf ya. Ini
ya mungkin cuman dokter itu aja ya, ditawarin obat gitu kan. Terus abis itu saya nggak mau. Obat untuk apa? Untuk kan setelah cek kan dikasih obat. Loh enggak, maksudnya obat untuk Ya nggak ngerti pokok kan setelah USG Oh. dikasih obat karena ini ketubannya keruh gini butuh vitamin bagi bayinya dan sebagainya, dikasih obat berapa ratus ribu kan. Saya bilang kan, anu Dok, kalau nggak usah gimana? Waduh langsung melengos dokternya tuh. Dokter mohon maaf ya. jadi males. Dokternya langsung melengos. Seperti marah itu. Loh, ini harus begini gini. Ya udah saya beli separuh. Terpaksa beli. Terpaksa beli. Karena nggak enak sama dokternya. Iya. Sungkan. Bukan sungkan sih sakno. Marah masa langsung melengos subhanallah. Saya diem aja. Jadi ini harus kontrol tiap pekan. Khawatir ada perubahan begini yang membahayakan bayinya gini-gini, Mas. Wes kalau mungkin orang yang gubuan gubuannya? Panik ya. Panik. Udah panik itu mungkin mungkin tiap minggu ke sono. Langsung dibeli. Tiap minggu ke sono langsung dibeli semua rasanya mungkin. Tapi saya ya udah cuek aja, wis gak usah kontrol maning wis itu. Yang penting udah tahu kan, ya posisinya bagus, posisinya tidak nyungsang ya kan. Terus ketemu jenis kelaminnya dan sebagainya, udah ketemu sudah kan. Wis gak usah kontrol maning wis itu. Itu kondisi saat itu tidak sungsang. Enggak. Maksudnya normal. Enggak normal. Alhamdulillah. Cuman Besar ukurannya. ukurannya besar dan ya itu ketubannya keruh katanya. Berarti sebenarnya itu sudah menjadi syarat untuk sesar. Iya. Udah menjadi syarat itu. Dan pas waktu itu Ditawari sesar? Enggak. saya nggak mau. Enggak, belum ditawarin. Oh, belum ditawari. Belum ditawarin, cuman suwi kan. Jadi sampai dikasih perangsang agar bisa cepat keluar gitu kan. Di dokter yang sama? Iya, pas Pada waktu lahiran di dokter yang sama? di bidan. Oh, bidan. Bukan bidan, apa? Di rumah sakit umum. Beda dokter yang menangani. Beda. Tadi di rumah sakit umum. Jadi pas itu jam 1 malam, pas dulu kan nggak ada Grab kan, Iya. nggak ada mobil, numpak Tosa ya. Iki wong desa itu mesti nyebut merek. Grab. Padahal ada Gokar ya. Iya. Tosa itu kendaraan roda tiga. Roda 3 yang ada seperti Gerobak belakang gerobak itu. gitu. Numpak itu tengah malam, masya Allah. Tosanya nggak ada lampunya, saya ingat saya pegang senter deh. Saya pegang senter dari belakang. Antum yang ngendarai sendiri? Enggak. Kakak saya. Oh. Jadi ya itu jam 1 nyampe sono, terus habis itu udah bukaan Pak, udah buka 2 kayaknya. Oh, langsung dua. Buka 2. Saya kira cepat lah pagi, ternyata nggak buka. Sampai jam 10 pagi. Ya. Iku saya buka 2. Masih posisi. Nggak buka mana? Itu dari malam itu sudah Al-Baqarah saya pegang. Al-Baqarah nih. Udah sampai istri saya. Ya Allah. Bukan capek ya. Saya diomongin udah wis gak usah ngomong, saya tak rukyah gitu kan. Oh, nih dia. Masya Allah ya. Jadi pas setelah Jumatan saya ingat tuh. Ya. Setelah Jumatan saya juga nggak Jumatan kan karena ya dampingin istri tuh. Saya Al-Baqarah baru setelah Jumatan barulah dirangsang, dikasih rangsang Obat. sehingga mules kan ya. Terus itu tetap saya Al-Baqarah dan alhamdulillah setelah itu pembukanya makin cepat. Berarti kira-kira jam 2:30 langsung pembukaan berapa gitu. Ya kita hantem ya. Kalau saya sih menurut saya sih memang ada, ya istri saya kan begitu kan, ada gangguan, bisa jadi kan ada nasab juga. Nasabnya masih mengganggu di situ. Ya alhamdulillah ya sampai 2:30 ya, baru keluar itu normal. 2:30 sorry. Ya 2:30 ya. Jadi dari dan itu kan nanti kalau nggak bisa ini harus di Pak. Sesar. Iya. Ada omongan itu. Ancang-ancang sudah. Persiapan kan nggak buka masalahnya. Jam berapa itu ngomongnya? Pagi. Jam 10-an itu sih, mau siang. Sebelum diberikan obat perangsang. Iya. Pokoknya nanti karena kan nggak buka itu kan. Dari malam sampai pagi nggak buka, tetap 2 itu aja itu. Terus tambah ngecus. Kayaknya tambah jos. Tambah ngecus ya Al-Baqarah. Iya. Buka Mas. Habis itu berapa kali putaran? Nggak ngerti ya wis. Pokok saya baca sudah. Selesai muter lagi, muter lagi. Baca terus wis.
pun dengerin pun saya pegang udah baca. Sampai saya baca, dokter susternya datang, saya berhenti. Pak nggak apa-apa terusin Pak. Oh. Nggak apa-apa bisa baca terus. Iya. Wis gak telok suster sudah. Masya Allah mudahkan di situ. Ya itu alhamdulillah ya lahir sampai ya itu 36 Masya Allah. Dan itu 3,6 kilo. 36 kilo dan itu menurut saya besar dengan berat istri saya yang segitu kecil. Lancar. Alhamdulillah ya. Meskipun ada robekan kan di situ. Ya karena ukuran yang besar itu. Ukuran besar. Tapi alhamdulillah bisa normal di situ. Saran saya kepada teman-teman semua yang mungkin mengalami proses mau lahiran yang lama gitu kan. Jangan terburu-buru gitu loh. Jangan terburu-buru langsung sesar. Jangan langsung panik langsung sesar. Jangan saran saya. Saran saya coba bacakan nanti Al-Baqarah di situ. Nah, bagusnya lagi sebelum. Jadi ketika jauh-jauh hari. Ya ketika tahu sudah hamil ya Al-Baqarah hajar sudah. Itu ada testimoni kan dengan membaca Al-Baqarah itu nggak ada yang namanya keluhan pusing, mual, muntah. Itu loh, sing wedok iku mesti apa? Apa itu? Sing dolek-dolek panganan sing ngidam. Nggak ada keluhan sama kali. Kan biasanya nyari-nyari tuh. Oh no. Kan ngidam mangga. Iya. Padahal nggak musim mangga. Apa menurut saya apa sih? Kalau saya sendiri ngidam itu gimana ya? Saya sendiri nggak masuk saya itu. Nggak masuk saya karena mumpung katanya mumpung. Karena juga ada teman saya yang istrinya ngidam kulkas. Ngidam mesin cuci, ngidam televisi yang gede. Subhanallah. Beli wong iso ki bapak pejabat. Ditukokno. Kalau saya sih enggak lah, ngiler wis beno ngiler gak ngurus wis saya. Katanya kan memang kalau nggak diturutin anaknya ngiler, bayinya ngiler. Iya. Lah Nuruddin itu ngiler kan? Ngiler, ya tak ajarin lah, ngiler. Iya. Ya harus diajarin lah. Nah, ini nama anak beliau ini Nuruddin ya. Jadi jangan beranggapan yang kurang ajar. Enggak, nama anak beliau ini Nuruddin. Kan bagus artinya. Bagus. Ya. Nuruddin, Nur dan Nur itu cahaya. Cahaya agama, bagus tuh. Din. Agama. Din itu agama. Jadi cahaya agama, insyaallah gitu. Nah, itu kalau pengalaman antum ada yang meruqyah dari bayi, waktu melahirkan, waktu hamil. Waktu sebelum hamil karena nggak hamil kan? Waktu sebelum hamil karena nggak hamil selama 5 tahun kan mau anak kedua itu ya udah ketemu kami ya. Alhamdulillah 5 bulan atau 6 bulan tuh. Dari pembacaan pertama. Akhirnya tembus alhamdulillah ya positif di situ. Terus minta saran gimana ini Ustaz? Lanjut aja ya. Sampai berapa lama? Sampai lahir. Ya, lahir. Tiap hari. Berarti Masya Allah getol sekali dia. Bawa itu kan, bawa air mineral. Ya. Jadi taruh tasnya. Ada sempat baca. Di antara waktu sibuk. Waktu sibuk ada waktu senggang. Waktu sibuknya dia sempetin. Ambil. Ya meskipun cuma berapa ayat gitu. Ya. Tetap. Dan dia bawa botol itu, bawa yang 600. Ini yang gede. Yang 600 ml. Kan masuk tas tuh. Ya. Itu dibawa terus mana. Masya Allah laki-laki istri semua. Alhamdulillah jalan semua. Ya apalagi pas terdengar kabar bisa hamil itu kan. Alhamdulillah ya. Dan itu lanjut dan saya tanya kepada istrinya tadi. Bedanya apa dengan dari anak pertama anak kedua? Beda. Nanti anak kedua itu nggak ada keluhan yang mual, enek, males tidur, mau ngidam atau sakit punggung. Ini nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Dan lahirnya mudah. Mulai dari pembukaan pertama sampai mudah. Iya. Jadi dia itu mau lahir tuh nggak sadar ya. Nanti paginya masih jalan-jalan tuh. Pagi jalan-jalan pagi-pagi ya. Pagi-pagi jalan-jalan ya kan biasa lah gitu. Ibu-ibu yang hamil tua kan memang dibiasakan jalan-jalan katanya biar jalannya gampang. Iya, ya pagi-pagi jalan-jalan karena pas libur kan suaminya libur. Terus habis itu jalan-jalan aja normal masih makan sembarang nanti nggak ada kebayang mau lahiran saat itu. Ya, terus habis itu beliau
pulang ke rumah. Setelah itu ya dia nggak ngamuk, cuman pas mohon maaf ya buang air kecil itu dia apa iki ya, maksudnya kok Cairan. kok licin gitu. Jadi apa ini, masa ketuban gitu kan. Ya ngomong ke suaminya, mungkin ketuban ya, ayo coba kita periksa gitu kan. Periksa, bawa ke bidan, naik motor masih. Karena naik motor. Ya naik motor cuma periksa doang, nggak bawa perlengkapan mau lahir, enggak, cuma bawa ke sana. Periksa, ternyata dicek betul ketuban udah pecah dan mau lahiran. Langsung. Sudah buka gitu kan, buka berapa, habis itu dikabarin suaminya, kan dari suaminya pulang ambil persiapan baju. Dari bidan ke rumah suaminya itu kurang lebih 10 menitan. Iya. Kurang lebih 10 menitan. Berarti dekat ya? Dekat. Ya terus ya bidan ya dekat rumah lah. Jadi dia pulang, ya, suaminya balik sudah luar bayinya. Sudah lahir. Oh, cepat berarti. Cepat sekali. Cepat sekali. Dan itu masya Allah luar biasa. Kalau dan beda anaknya beda. Apa lebih percaya? Lebih antang. Anaknya tuh lebih antang. Nggak seperti yang pertama. Nggak hiperaktif. Nggak. Kakek pola. Nggak. Anaknya itu masya Allah. Jadi beda. Jadi dia itu bisa membedakan. Padahal sama-sama perempuan kan. Jadi dia membedakan anak yang kedua itu beda. Kalau saya bilang ya jelas pastilah. Mulai dari awal mau lahir sampai itu Al-Baqarah diantem itu. Masya Allah. Berkah itu insya Allah. Kalau di sini pengalaman tuh tim Merayapati Malang itu tahu hamil terus akhirnya sama kayak tadi Al-Baqarah. Terus sama kayak tadi di hari pertama itu tiba-tiba istri saya WA terus ngabarin kalau beliau itu pengen bekam. Padahal rumahnya di Bulu Lawang sana. Bulu Lawang sini tuh 40 menit, ya? 45 menit lah. Nah, minta bekam pagi-pagi. Istri saya tanya, ini boleh nggak dibekam? Ya, saya bilang, silahkan aja dibekam. Ternyata dibekam di sini. Baru cerita sudah pembukaan. Terus minta dibekam. Dibekam sama istri saya. Terus kembali ke Bulu Lawang, langsung ke bidannya. Dan qadarullah atas izin Allah, setelah itu melahirkan normal tanpa jahitan. Kalau istri antum mana ada jahitan? Ini tanpa jahitan, bayinya 3,5 kilo. Hantaman Al-Baqarah itu luar biasa. Al-Baqarah itu makanya seperti yang antum sampaikan itu luar biasa. Banyak kok testimoni. Bayi sungsang juga ya. Oh iya bayi sungsang di Ruqyah itu bisa balik tuh. Bisa muter balik tuh. Kalau di logika ya kok bisa kan nggak mungkin. Tapi ya kalau nggak ada intervensi tangan manusia untuk membalikkan nggak mungkin. Tapi ternyata bisa. Tapi Allah yang membalikkan selesai. Itu bisa itu. Yang terlali atau tali pusar itu udah baca Al-Baqarah aja. Itu bisa lepas itu. Makanya jangan panik gitu loh. Ketika dikabarin, kandungannya begini, kandungannya begitu, jangan panik. Itu saran saya sih. Yang utama jangan panik lah. Dan jangan tergiur dengan ya mohon maaf sesar. Kan sekarang orang kan mohon maaf sekarang itu ada program pemerintah gitu kan. Saya nggak usah bayar ngono kan. Gak bayar lagi ya karena pakai BPJS itu. Iya, jadi kalau saya mending jangan dipakai itunya lagi. Daripada kita sesar. Kalau saya sih. Jangan mumpung gratis katanya. Mau dibayarin negara. Iya. Padahal itu yang bayar ya iuran kita semua juga. Iuran deh. Karena hampir tiap warga negara harus punya. Punya itu. Nah, berarti sebenarnya pengalaman melahirkan normal itu banyak. Banyak. Dan kalau ngomong ya mohon maaf ya, kalau ngomong masalah bisnis tadi juga banyak juga sih, bukan banyak sih. Jadi ada juga yang menyampaikan informasi dia itu anggaplah rumah sakit A gitu kan, di tempat saya ya. Dia itu memang spesialis untuk kandungan saja. Anggaplah rumah sakit A. Rumah sakit ibu anak berarti. Ya. Khusus untuk melahirkan. Jadi anggap rumah sakit A, dia ketika datang ke rumah sakit A itu pasti sesar. Pasti.
Ini Ya, pengakuan orang dalam. pengakuan bukan orang dalam ya pasien. Oh pasti ya. Dan yang ke sana itu saya lihat tuh mayoritas sesar. Saya berkunjung ke sana, ada tetangga ya, Sesar juga. sesar. Masa. Satu ruangan 3 orang sesar semua. Nah, berarti bisnis. Ya Allah alam ya. Menurut saya bisa jadi dibikin seperti itu. Terus ada juga yang ngaku ketika di sana, seketika dia proses kehamilan dia cek kan, dia kontrol ke rumah sakit apa itu, rumah sakit spesialis kandungan kan, USG soalnya itu normal. Nyampe sana nggak bisa keluar katanya, di rumah sakit A itu nggak bisa keluar. Ini harus disebut sesar, nggak mau, ngotot nggak mau. Akhirnya juga pulang paksa, dibawa ke bidan normal. Nah Itu banyak yang bilang begitu tuh. Di rumah sakit ayo subhanallah nanti dan ya Allah alam ya, setahu saya memang mayoritas semuanya sesar di sana. Semuanya mayoritas, jarang sekali yang. Nah itu yang kita harus pahami ya, bahwa sebenarnya kita bisa normal ya kan, bukan kita lah, istri-istri kita ini bisa normal sesungguhnya, Bisa, asalkan mau berusaha. iya bisa, harusnya bisa lah. Buat apa ya lubang itu kan? Kan itu memang untuk jalan keluar tuh. Logikanya memang begitulah, yang adanya ya berarti kita fungsikan kan begitu. Iya. Dan ketika mau lahiran, ini cuma saran saja ya. Jangan tergiur dengan rumah sakit mewah ya. Oh ini spesialis, mohon maaf ya, spesialis kandungan gitu kan. Jangan tergiur ke sana. Oh, katanya biasanya fasilitasnya bagus. Fasilitasnya bagus, tapi kalau nanti diarahkan ke seperti tadi, kan sayang dong. Kalau saya mending, mohon maaf ya, cari bidan, karena dari lebih telaten, atau rumah sakit umum pemerintah. Nomor fasilitas pemerintah. Itu saran saya sih kalau carilah. Jadi jangan mikir oh ini spesialis gini fasilitas. Tapi ada juga orang yang meniatkan diri untuk sesar kan? Ada. Memang dicari tanggal ada. Bahkan mohon maaf nih, ada ini nilai paket kamar, ada paket-paketnya. Jadi harga sekian, fasilitasnya ini kamarnya begini, harga sekian ini begini. Oh ada itu. Kalau di Jakarta itu sampai 30 juta, 35 juta. Cek sorone. Sesungguhnya mudah lah. Kita yang bikin ribet semua. Jadi masalah sesar, ya itu tadi jangan panik. Carilah saran saya ya bidan atau rumah sakit pemerintah. Atau carilah dokter pembanding lah sebelum, ya kan? Misalkan didapatkan periksa di dokter A ternyata divonis demikian ketebalan keruh lah atau apa sebagainya. Seyogianya mencari dokter pembanding untuk mendapatkan data pembanding begitu, second opinion lah istilahnya begitu. Opini yang lain apakah benar atau tidak. Ternyata kalau memang tidak ya berarti seperti yang antum bilang tadi kan, yang dikeluarkan dari rumah sakit. Nah itu adalah kisah-kisah terkait dengan proses melahirkan lah. Proses melahirkan. Dan normal lah, harus normal. Kalau saya ngomong tuh harus normal. Jangan pilih yang ya tidak normal. Yang sesar itu. Oke. Ini menarik. Apakah ada perbedaan? Kadang-kadang kan ada kaitannya dengan tumbuh kembang anak nggak setelah sesar? Ada. Kayak gimana? Ada. Beda. Nanti kalau sesar tuh biasanya semuanya hiperaktif. Tingkahnya banyak. Bos, udah banyak nakal, susah diatur, super aktif, hiperaktif. Termasuk inti antum kan, istri antum kan sesar berarti kayak gitu juga. Yang gede wis tak tutuk Tapi mayoritas kalau sesar tuh pasti itu hiper. Nanti kalau anak-anak yang orang tua mengeluhkan anak saya nakal, nggak usah dikasih tahu nih. Saya tanya dulu tuh, sesar apa normal bu? Sesar tadi ya udah. Saya sampaikan ya memang umumnya begitu. Janganlah. Berarti solusinya ya jangan sesar lah. Jangan sesar. Kalau bisa, karena endingnya juga akan ada tumbuh kembang anak yang seperti itu. Secara tumbuh kembang, secara nanti nggak tahu ya Allah alam, karakter dan sifatnya itu beda lah menurut saya. Dengan yang lahir alami.
Jadi pokok jangan panik lah. Ya itu saran saya aja, moga-moga itu bisa diambil manfaatnya. Oke. Kalau untuk yang hamil ya saran saya udah Al-Baqarah aja dah. Hajar. Al-Baqarah. Bayi sungsang kayak bayi ini Aisus udah Al-Baqarah dah. Selesai itu insyaallah. Nah, untuk yang ingin mengetahui, memahami tentang bagaimana ruqyah anak ya, kita kan sudah pernah udah lama tuh. Udah video lama lah, mungkin 3 bulan lalu atau 4 bulan lalu. 6 video terkait dengan problem anak ya. Jadi ada 6 series. Dicari saja di video-video sebelumnya, itu ada semua. Taruh di deskripsi aja nih. Atau nanti deskripsi. Oke, baik. Jadi intinya segala sesuatunya itu ada solusinya. Ya, insyaallah. Tapi pasti ya kalau bisa jangan sampai terjadi kan. Tapi kalau seandainya sudah terjadi, berarti itu yang dilakukan kan begitu. Ada solusi untuk menyelesaikan itu. Nanti silahkan melihat di video-video sebelumnya ya terkait dengan ini. Itu saja mungkin Ustaz. Ini dan sudah terakhir mohon maaf ya. Ya. Jadi ini kan tadi kan udah disebutkan nih, kalau yang pertama sesar, kedua sesar, ketiga sesar dan seterusnya kan gitu. Ya. Jangan pakai konsep itu. Oh iya. Udah ada juga testimoni yang anak pertama sesar, kedua sesar, ketiga sesar, keempat normal. Kalau ini ada pengalaman yang saya baca, bukan yang ada itu pertama sesar, terus kedua akhirnya rutin ruqyah mandiri, yang kedua normal. Itu pun juga sama, 1 sampai 3 itu belum ngerti ruqyah. Jadi yang keempat itu dia ngerti ruqyah, dia hajar Al-Baqarah, selesai itu normal. Tapi sebenarnya ruqyah itu bukan hanya membacakan kan, itu memahami, menghilangkan jenis gangguan jin. Jadi ikut pelatihan lah. Ikut pelatihan yang terdekat lah, yang bisa diikuti. Nanti kita sampaikan deskripsi di bawah terkait dengan jaringan ruqyah Rehabati di mana saja. Seluruh Indonesia ada. Nusantara itu ada. Jadi Malaysia, Brunei juga ada, kalau nggak salah. Sekitar 168. Nanti insya Allah cari yang terdekat. Ada lagi Ustaz? Enggak lah. Oke. Terima kasih banyak Ustaz penjelasan tentang sesar ini. Semoga nanti jadi kebahagiaan buat kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.